Bu Aisyah, gimana caranya men-setting cinta? Karena rupanya, ya, saya tuh nggak tahu. Saya ini sebenarnya sama suami saya cinta atau apa? Ya Bu ya. Kadang-kadang saking cintanya marah kita, karena kita menuntut sesuatu. Nah, maka supaya kita juga mengeluarkan cinta dan juga bisa menularkan cinta, cinta itu bisa disetting lewat kalimat. Karena pada saat kita membicarakan lewat kata-kata, kalimat itu jalan di tadi tuh, yang sistem syaraf tadi. Sistem saraf itu kayak kabel listrik. Maka misalnya kalau kita ingin menebarkan cinta di rumah, maka harus diomongkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu jalan di sistem saraf kita. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dia jalan di tubuh kita, di sistem saraf itu, dan kemudian nanti akan dikeluarkan oleh sinyal kita tuh. Baru lafaz Bismillahirrahmanirrahim saja tuh, belum lagi ibu tambahkan apa-apa. Makanya dalam Islam pada saat mengerjakan sesuatu harus diawali dengan basmalah, karena ini diharapkan kegiatan kita itu ya penuh dengan cinta, penuh dengan kasih sayang. Apalagi kasih sayangnya Allah, kan asik ya Bu. Ditambah lagi kalau ibu mau tambahkan dengan bahasa kita. Lihat suami datang turun dari mobilnya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, suamiku datang. Itu dulu kan? Ya. Kan bener kan suaminya datang kan? Ya. Ya Allah, pahlawan keluargaku datang. Kenapa tuh pas ibu ngomong kalimat-kalimat begitu? Kalimat itu jalan di sistem saraf ibu dan dia akan ya mengeluarkan hormon cinta yang ada di sini, pituitari. Dia masuk pembuluh darah, kemudian hormon itu berkumpul di jantung bersama darah. Kemudian ya cinta tadi atau kalimat-kalimat indah tadi itu gara-gara hormon berkumpul di pembuluh darah, dan tadi gelombang yang paling banyak adalah dari sudur, bagian di jantung penuh darah. Nah, itu tadi ibu menebarkan cinta tadi. Jadi harus ada kalimat-kalimat baik. Bu Aisyah, saya sering bilang sama suami, Abi, Umi cinta banget sama Abi. Kan gitu ya? Perempuan sering mengatakan itu kan? Iya. Tapi ibu harus tahu juga bahwa laki-laki 95% itu jarang atau bahkan tidak pernah mengatakan aku cinta padamu pada istri. Sama Bu? Berarti suami ibu biasa, bukan negatif. Tapi ada juga suami yang luar biasa, baru kategori 5% yang bisa mengatakan aku cinta padamu Umi, aku cinta padamu sayang. Itu 5%. Ada yang suaminya sudah begitu. Itu luar biasa Ibu. Suami Bu Isa aja masih termasuk yang 95%. Tapi nggak usah marah, karena itu biasa. Kenapa? Karena laki-laki mengutarakannya di batin, tidak diucapkan. Kenapa? Mereka cuma 7.000 kata. 7.000 kata itu harus diirit-irit. Untuk urusan kantor, untuk urusan pekerjaan. Dan kita juga aneh pada saat suami bilang, sayang, aku cinta padamu, terus kita bilang, apa gombal? Biasanya nggak pernah ngomong. Bohong. Makanya laki-laki males lah ngomong kayak gitu. Udah 7.000 kata diirit-irit. Agak maksa sedikit karena hari ibu dia mengatakan aku cinta padamu, istriku, ibunya dari anak-anakku, kita makanya laki-laki malas lagi, dia jerah. Karena tahun lalu punya pengalaman ngomong aku cinta padamu di hari ibu, istrinya tidak terima, maka dia nggak mau ngomong sekarang. Tapi ketahuilah, mereka membatin. Dan pada saat membatin, ya ngomong dalam perasaan itu, sinyal mereka juga memberikan itu gitu. Jangan disangka kita saja yang punya sinyal kenceng ini di perasaan, laki-laki juga. Malah laki-laki menurut penelitian terakhir, dia kalau ya tersinggung atau masalah fisik masih kuat ya. Oke. Tapi soal perasaan laki-laki juga mulai untuk sulit menerima kalau perasaannya juga disakiti. Ya, kita lebih lagi karena memang sinyal kita dahsyat. Paham sampai sini ya Bu? Jadi laki-laki sering mengatakannya secara sir. Makanya bapak-bapak kalimatnya, aku gak usah ngomong, yang penting kamu lihat aja perilaku aku. Karena apapun yang diucapkan secara zahir dan sir akan jalan di sistem saraf dan akan membentuk perilaku. Selain membawa sinyal tadi. Seorang suami yang mencintai istrinya, dia dalam hati, ya Allah saya kasihan sama istriku, ya Allah saya cinta padanya, dalam hati. Makanya kalimat itu jalan di badan, makanya badannya melakukan apapun, melindungi istrinya, melindungi perekonomiannya, apa saja. Tapi memang laki-laki tidak selincah perempuan, apalagi dalam ruangan. Kalau di luar ruangan laki-laki lincah, dalam ruangan memang perempuan yang lincah. Coba ibu kebayang nggak kalau suami ibu di dalam ruangan lincah banget? Kurang, apa lagi? Ya Allah, ibu mau suami ibu begitu? Makanya yang di dalam rumah
lincah perempuan. Ya kan Bu? Laki-laki tenang dia. Karena 7.000 kata itu udah termasuk gerakan. Gerakannya juga cuma sedikit. Ya. Ibu, malah saya takut kalau suami saya, ya, Dr. Toto atau Mas Pri di rumah dia lincah banget, lari sana lari sini, ambilin minum, ambil makan. Bisa mau apa? Makan sebentar, diambilin. Kurang apa? Serem banget. Ya. Walaupun ada suami-suami yang pintar masak, tapi tetap juga waktu memberikan masakan tidak selincah kita, Bu. Bisa paham ya, Bu? Tapi di luar rumah, otak laki-laki itu harus bisa lari mereka. Bisa lari, bisa cak-cak dan sebagainya. Paham ya? Ya. Nah, sekali lagi, apapun yang dilafazkan secara zahir maupun sir akan jalan di sistem saraf. Dan sistem saraf memerintahkan tubuh melakukan aktivitas. Makanya betul kata bapak-bapak, lihat saja perlakuanku. Ya. Nah, ibu lihat aja perlakuannya. Oh, dia bantuin ini, bantuin itu. Oh, dia memuji. Itu nanti tergantung bahasa cintanya. Masih ingat pembahasan bulan lalu? Siapa yang hadir bulan lalu? Coba angkat tangan. Oh, nggak banyak ya? Apa perlu diulang? Remet lagi ya. Jadi bulan lalu Bu Isa cerita tentang bahasa cinta. Yang namanya bahasa cinta seorang suami dan istri beda-beda. Ada seorang istri bahasa cinta utama selalu memuji suaminya. Tapi buat suami itu nggak perlu pujian, karena dia pelayanan. Ada seorang istri bahasa cinta utamanya sentuhan fisik. Kayak Bu Isa tuh termasuk yang sentuhan fisik. Makanya Bu Isa yang selalu peluk suami. Ya, dulu tuh protes tuh. Apalagi pas lihat temen yang suaminya yang bahasa cinta utamanya sentuhan fisik, mulai banding-bandingkan. Ya. Pertama nggak ngomong sama suami, cuma ngomong dalam hati. Perempuan dan mulai kalau ngomong dalam hati ada aja tuh, susah senyum, lehernya goyang-goyang. Ya paham ya Bu? Ya nanti bahasa cinta boleh Ibu nanti lihat YouTube-nya Rumil. Rumil banyak YouTube, Masya Allah ya. Nah sekarang nih, ini lagi. Jadi kalau kita menebarkan cinta dengan cara kalimat, pakai kalimat, ya Allah, saya mencintai suamiku ya Allah, itu udah bagus tuh. Tapi akan lebih power lagi kalau ada kalimat endingnya lillahi ta'ala, karena Allah. Ibu karena bukan karena Allah. Oh, pasti ditinggal tuh Bapak. Iya gak sih? Tapi karena Allah, maka itu ada ikatan di batin ini dengan alam semesta, diikat oleh Allah. Bahkan dengan tempatnya Allah di Sidratul Muntaha, karena sinyal ini tembus langit Ibu. Makanya kalau mau power cinta kita untuk siapapun lillahi ta'ala. Di dalam Islam semua kegiatan ibadah atau disuruh apapun disuruh basmalah depannya ya, dan lillahi ta'ala belakangnya. Kenapa? Untuk ngikat sinyal ini. Ngikat. Ya Bu ya? Ya Allah. Dan yang unik lagi, setelah cinta kita tebarkan, walaupun waktu itu cuma misalnya buat suami, atau ibu melihat anak-anak yang lagi main game online, ya Allah, aku cinta pada anakku ya Allah. Walaupun sedang main game online, apalagi anak laki-laki. Kata Bu Aisyah, di Jepang bermain adalah belajar. Ibu boleh dialog begitu sama Allah. Ibu sebetulnya cinta, tapi nggak ngerti juga karena anak laki senang bermain, makanya ibu marah lagi. Justru itu karena belajar, bahwa tahu bahwa bermain adalah belajar. Makanya tempat bermain yang di otak kanan bersamaan dengan tempatnya teknologi. Ibu-ibu di Jepang sudah mulai paham. Itulah kenapa anak-anak Jepang, orang-orang Jepang teknologinya maju. Karena udah nggak pernah dimarahin lagi anak main apapun. Yang penting usianya sudah remaja ke atas. Kalau masih TK, masih anak-anak, masih bisa kita atur. Paham ya? Ini masalah ini ya, otak kanan lagi ya. Maka untuk mengatakan ya Allah saya cinta, dan bahkan misalnya ibu tanpa misalnya mengeluh sama Allah dan kemudian dia, ya Allah aku cinta pada anakku ya Allah karena engkau ya Allah, maka itu langsung ada tebaran cinta menuju anak yang ibu tadi bicarakan ya. Dan juga selain itu dia mendatangkan cinta dari alam semesta yang lain. Banyak juga orang yang mencintainya, menyayanginya, sahabat-sahabat yang mencintai. Karena kita menebarkan cinta ini gitu. Paham ya Bu ya? Dan ini dari ibu loh sinyalnya ya. Nah sinyalnya dari ibu ya. Nah, Bu Aisyah, apakah sinyal ini juga yang membroadcast doa? Iya, doa. Maka ibu doakan anak makbul, anak juga doakan ibu mustajab. Dikala ibu susah bicara sama anak pakai mulut, nggak usah paksa Bu. Nanti dia mengerti Bu Aisyah kalau aku tidak jelaskan. Ya nggak gitu juga, memang otak anak sekarang perlu penjelasan. Tapi dikala strategi ibu pakai mulut sudah mentok, ya pakai doa dong. Ini yang disebut dialog kolbu, kolbu ibu yang berbicara. Bahkan sama suami sekalipun. Bapak juga
Banyak juga bapak-bapak misalnya curhat sama saya, Bu Esa, saya susah banget ya ngomong sama istri saya. Baru aja saya ngomong satu kalimat, dia 100 kalimat. Tapi bapak-bapak sekarang yang sering ikut seminar sudah mulai mengerti, oh pantesan 20.000 kata, kan gitu ya. Tetapi dikala di situasi genting, seorang istri yang lagi marah, ngambek, bapak boleh bicara dialog kolbu seperti ini. Caranya adalah sebut nama. Ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk istriku, ya Allah, Fulanah binti Fulan. Ya, istri juga begitu, ya Allah, saya kirimkan doa ini untuk suamiku, ya Allah, Fulan bin Fulan. Jadi ibu lagi marah, ibu dalam kamar, bapak dalam ruangan tamu, kirim-kiriman doa. Apa nggak enak ini? Enak. Masya Allah. Kenapa? Karena memang suami istri sinyalnya tidak sama, tetapi semakin hari semakin selaras. Kenapa? Maaf, karena berapa kali pun suami istri itu pastinya pernah berhubungan intim suami istri. Betul, Bu? Bu Aisyah, saya sekarang jarang banget hubungan intim suami istri. Misalnya ya nggak apa-apa juga, ibu di awal-awal kan juga sering kan, Bu? Itu yang membuat suami istri sinyalnya beda, tapi dia selaras. Saya sering kasih contoh provider ya, berapa kali saya bilang ya, sinyal ibu dan anak itu bagaikan satu provider, sehingga sangat memudahkan koneksi dan sangat kuat koneksinya. Ini bukan di endorse sekali lagi ya. Jadi kalau ibu XL, anak XL, bapaknya kartu as atau Telkomsel, ngerti ya, Bu? Suami istri kan beda provider kan, ibu XL, istrinya XL, bapaknya Telkomsel. Tapi kenapa bisa selaras? Karena dari handphone biasa saja, handphone ciptaan manusia, suami istri kan lebih sering chatting WA kan, lebih sering telepon kan, maka quick access nomornya suami atau istri paling atas tuh, atau bahkan di pin paling atas, ya nggak, Bu? Itu baru pakai sinyal yang gawai buatan manusia. Gawai buatan Allah yang itu tubuh kita ini selarasnya sinyal karena tadi juga masalah hubungan. Bukan hanya hubungan komunikasi atau chatting-chattingan, hubungan intim suami istri. Karena menurut ilmu energi, ini keluarnya cahaya, selain dari 360, cahaya besar itu ada 7 ya. Dan cahaya pertama, atau orang bilang istilahnya cakra ya, bukan cakrakan tapi cakra. Cakra pertama itu maaf di daerah selangkangan. Daerah selangkangan. Makanya di charge-nya di situ, Bu. Paham ya, Bu? Makanya mengapa sinyal suami istri nanti lama-lama selaras, sehingga suami mendoakan istrinya, istri mendoakan suaminya, itu makbul ya, mustajab juga. Tapi memang dengan anak luar biasa, ya Allah, sehingga kontak batin antara ibu dan anak juga sangat kuat dan intens. Jarak sejauh apapun tidak bisa menghalangi sensitivitas kolbu seorang ibu. Karena tadi yang paling kencang, kalau ibu lihat ini ya, coba sekarang ibu lihat ini. Sekarang saya tanya, yang paling kencang cahayanya di arah mana? Boleh nggak dirubah sedikit? Jangan bilang hati, kolbu. Kolbu, yang betul tuh kolbu. Organnya jantung. Dulu kenapa Indonesia mengartikan kolbu hati? Karena vocabulary ya nenek moyang kita belum sampai ke jantung, baru semua hati. Tapi kalau hati dalam bentuk organ itu yang di sini, Bu, yang di kanan. Ya, ibu kalau lagi deg-degan di mana deg-degannya? Nah itu jantung. Mana ibu deg-degan di hati ibu? Ya Allah, aku deg-degan. Pegang ini. Kan selalu di sini. Jantung, Bu, jantung. Dan ingat ya, kolbu ini mengeluarkan sinyal, karena menurut penelitian kolbu mengeluarkan gelombang 5.000 kali lebih kuat dari seluruh tubuh, bahkan 5.000 kali lebih kuat dari gelombangnya otak. Perasaan juga prosesnya di kolbu. Makanya seorang ibu dengan anak, karena sinyalnya sama, maka ikatan batin, ikatan kolbu seorang ibu dan anakku kuat. Maka kalau ibu mau anak ibu baik-baik saja, tenang-tenang saja, senang-senang saja, ibulah yang harus senang, tenang dan baik terhadap anak tersebut. Apa yang perasaannya? Karena nanti secara teori ternyata bukan pikiran mempengaruhi perasaan, terbalik sekarang, perasaan mempengaruhi pikiran dan akan mempengaruhi tindakan. Maka pada saat ibu emang lagi kesel, siapa sih gak kesel sama anak kan? Ya, kita udah ngomong halus, sayang, itu bajunya agak naik sedikit jadi bokongnya kelihatan biasa aja lagi, Bu. Lah, ini anak ngomong nyong gitu harus sebel banget. Maka sekali lagi, kekesalan itu, kemarahan itu segera buang. Astagfirullahaladzim. Ya, boleh sambil berdiri, tapi Nabi ajarkan ada selain olah nafas, olah tubuh, ya, sambil duduk. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya, Ibu Aisyah ngadepin anak sekarang banyak istighfar kita. Kan ibu gitu ya? Dalam hati saya, bagus, Bu.
supaya ibu cepat masuk surga gara-gara istighfar itu. Ngerti ya Bu? Ya.